Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita tes dulu kiriman atas nama Widya di Jawa Timur, Sidoarjo kalau nggak salah. Yang sebelah kanan atas nama Jul di Sukabumi. Kita jadiin satu aja videonya karena yang membedakan hanya lampunya aja. Yang sebelah kanan menggunakan Ayoto, yang sebelah kiri menggunakan Osram. Oke, seperti ini. Dua-duanya menggunakan saklar on off yang sudah dirakit. Tapi karena ini ngerakitnya berbeda, jadi panjangnya juga berbeda. Saya soalnya nggak ngukur kabel ya, main ambil-ambil aja kabelnya, main potong. Yang pasti nih yang punya Azul dia lebih panjang ya. Oke, sama-sama menggunakan Win reflektornya, basisnya basis Win ya. Lanjut, ini nomor antriannya nomor 7 dan nomor 8. Terus kabel fitting lampunya menggunakan KEF 601 ya, dari Honda. Nah, untuk yang membedakan adalah lampunya nih. Yang sebelah kanan dia Ayoto menggunakan COB ya. Kalau yang sebelah kiri menggunakan Osram di SMD. Ya, untuk Ayoto dia garansi 15 bulan dengan persyaratan dia tidak boleh patah, tidak boleh berubah bentuk, tidak boleh berubah warna atau angus ya. Jadi yang bisa diklaim tuh adalah lampu jauhnya mati, lampu dekatnya mati gitu ya, atau dua-duanya mati. Itu bisa diklaim tanpa merubah warna, tanpa merubah bentuk. Nanti dikirim ininya aja beserta kemasan ke tempat saya, nanti saya bantu klaim. Ya, tapi mohon dicatat ini saya hanya bantu klaim aja, tidak membantu ongkirnya ya. Jadi ongkirnya nanti dibayar oleh seller, oleh buyer ya, oleh pembeli, oleh akang saya tadi namanya Jul ya. Nah, oke. Dia 8 watt jauh dekat. Kalau ini dia gantian jauh dekatnya. Kalau lampu jauh nyala yang bawah, yang atas mati. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Ini kemasannya Ayoto, ahlinya LED kendaraan. Kemudian yang Osram, ini kemasannya udah dipasang juga di sebelah sini. Osram ini warnanya putih, tipenya T19 ACDC ya. Yang Ayoto juga dia ACDC, sama ACDC juga. Ini Osramnya Osram yang ori ya. Karena kalau yang nggak ori bisa dilihat dari bentuk apa namanya nih, padnya ini, plastik pressnya ini dia kurang rapi kalau yang nggak ori ya, dan nggak ada tulisan padnya kayak ini. Yang membedakan lagi ini C-nya dia nggak ada ujungnya ya, dia langsung polos gitu. Bagian belakangnya kurang lebih sama kecuali ininya dia nggak berwarna kalau yang non ori. Ini nanti kalau di center pakai center duit itu, ini nanti menyala ya atau berpendar gitu, bukan menyala sih, berpendar ya. Oke, lanjut. Ini udah dipasang ya ke situ. Untuk saklarnya sama, saya menggunakan saklar generik, saklar on off biasa yang banyak sekali dijual di pasaran ya. Ini satu bungkusnya kalau nggak salah itu 20 kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Apa 40 gitu, apa 48 gitu, saya lupa lah ya. Yang pasti ketika membeli saklar seperti ini sebelum dipasang di motor itu diklik dulu ya. Soalnya ada beberapa saklar seperti ini yang jika dapat yang kurang bagus itu ketika diklik on ya, diklik on seperti ini dia nggak nyala lampunya ya, jadi harus digoyang-goyangin dulu. Ininya biasanya kalau dapat yang seperti itu bagian dalamnya kotor, harus dibersihin ya. Oke, lanjut ke bagian reflektornya pakai Win. Ini kemasannya dia di sini ada logo Win ya. Kalau yang bukan Win dia nggak ada logonya ya, termasuk dari Yamaha itu dia nggak ada logonya. Ini sudah saya segel, bukan disegel sih, cuman dikasih identifikasi gitu ya. Ini belinya di tempat saya, dan pengecekan QC gitu. Kalau yang sudah di ini berarti udah saya QC atau sudah saya cek. Biasanya kalau reflektor tuh yang saya cek bagian sininya ya,
kuncian-kunciannya ini kalau belum rapat itu harus dirapetin dulu ya, jadi harus dibuka dulu ininya, apa namanya, mikanya, kemudian dibersihin ya, dibersihin itu. Nah nih saya ada contohnya nih kebetulan. Nah kalau belum dibersihin seperti itu tuh, pada menggumpal ya ininya, lemnya tuh pada menggumpal seperti ini menggumpal, lihat. Nah, ini nggak bisa langsung dipasang lagi, jadi harus dibersihin dulu ininya, karena kalau langsung dipasang lagi mikanya dia nanti nggak rata ya ininya ya, apa namanya, gini aja nih nggak rapet ini ya, karena kan dia keras ya, jadi harus dicongkel-congkel, dibersihin, kemudian dilem ulang ya, baru ditekan. Nah itu ditekannya ketika sedang panas ya, karena kalau udah keburu kering nanti ya ngeganjel gitu. Apalagi kan mikanya juga kalau belum dibersihin seperti ini tuh, mikanya masih ada nih, masih ada ininya ya, bekas-bekas lemnya, ini juga harus dibersihin, karena kalau nggak dibersihin ya nanti ngeganjel ke sininya ya. Nah seperti itu ya, jadi saya mau menunjukkan nih, ada ini lumayan tebal nih, ada 2 milian ya, 2 mili 3 mili lah nih. Nah ini dapat yang kebetulan dapatnya yang sedikit ya, lemnya sedikit. Yang sebelumnya ini saya dapat yang lemnya itu banyak dan nggak rata ya, jadi sebelah sini tebal lemnya, sebelah sini kosong. Nah itu kan nggak bagus ya, itu harus dibersihin dulu, kemudian dilem ulang supaya rata gitu. Biasanya kalau sininya kosong dicetek pakai obeng minus, dia keluar. Oke, lanjut bagian belakangnya seperti ini ya. Ini bagian belakang reflektornya. Oh ya, ini nggak tahu kenapa ini kok pendek ya, tuh dapatnya ya. Ini win, maksudnya gimana sih ya, ini kok pendek banget, biasanya dia panjang loh, ini kok pendek ya. Jadi nanti saya sarankan ini dicabut saja. Nih, ini selang nih, biasanya dapatnya segini, minimal segini. Nggak tahu ini kenapa jadi pendek. Untuk masa ngurangin cost sih, ini emang seberapa mahal sih, nggak mungkin 100 perak lah ya. Jadi kalau masih ada yang lama tuh yang bentuknya melengkung, ini dicabut aja, ganti pakai yang melengkung itu ya, yang bentuknya kayak huruf U itu ya. Ini kalau kependekan seperti ini ya nggak rekomen sih menurut saya, jadi ganti aja, asal jangan dikosongin ya. Maksud saya kalau misalkan yang lamanya nggak ada, ini tetap dipasang aja pakai yang ini. Oke, sama yang ini juga tuh pendek ya, nggak tahu kenapa. Oke, lanjut ke kabel fittingnya. Nih kabel fittingnya seperti ini, sama ya, menggunakan KEF 601 yang sudah ditambahin kabel tis. Kabel tisnya saya pakai 6 berapa gitu, saya lupa, 7,8 atau 6,8 gitu, saya lupa ya. Ini ada nomornya nih, nomor 14, nggak tahu kenapa ada SN nya ada nomornya, ini nomor 6 ya, nomor 6 atau nomor 9, oke sih nomor 6 deh ya. Ya, jadi dia menutupi seluruh bagian rumah fitting yang bagian luar ya, lingkarannya. Nah, karetnya karet besar, dan biasanya kalau tanpa saklar dia dari sini hanya sampai sini aja ya, panjangnya nih dari sini sampai sini aja. Nah karena ada penambahan saklar, jadi penambahan kabel pasti dilakukan ya, karena kalau nggak dipakai kabel nanti nggak nyampe ininya, saklarnya ya. Ini sengaja saya bikin panjangnya sama nggak sih? Oh sama nih tuh ya, sama-sama, alhamdulillah. Karena tadi saya ngambilnya main potong-potong aja kabelnya kan, di itunya tuh, di dus, bukan dus tuh, yang di kayak roll-rollan kabel itu ya. Jadi ini saya menggunakan kabel bintik, bilangnya kabel bintik 0,8, 0,5 atau 0,85 gitu ya, saya lupa. Dan sambungannya ini saya menggunakan yang dibakar itu ya, head shrink, penyambung kabel. Kemudian ada tambahan sikring. Oh ya, ini sikringnya ada 2 ya, yang satu sikring cadangan, yang satu lagi sikring yang sudah dipasang di kabelnya ya. Dua-duanya mendapat sikring cadangan, dan
dirapihkan, terakhir dirapihkan menggunakan apa namanya nih, perapih kabel atau spiral band nih, yang bentuknya lingkar-lingkar ini spiral band, spiral perapih spiral gitu. Oke, terus langsung kita tes aja ya. Ini kita pasang mana tadi. Ini kita pasang di sini. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Oh, salah saklar. Nanti pencetnya yang ini nggak nyala bingung saya. Nah, pastikan sebelum dipasang di motor diklak-klik dulu seperti ini ya, karena kalau karena kalau dapat yang kurang bagus ya, biasanya ketika diklik on ini nggak langsung nyala ya. Ini kan nyala ya. Jauh dekatnya tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Oke, nah untuk yang Ayoto ini dia menggunakan COB. Kita tes dulu, kita jelaskan dulu lampunya ya. Untuk Ayoto ini dia menggunakan COB seperti ini, beda ya sama yang apa namanya, Osram dia menggunakan SMD. Nah, SMD ini ada 8, kiri 4, kanan 4. Kalau Ayoto ini dia ada 2, kiri 1, kanan 1, tapi satunya ini dia terbagi lagi menjadi 2, yaitu atas dan bawah. Nah, yang atas itu yang dekat huruf A. Nanti dia yang atas akan nyala kalau lampu dekat, yang bawahnya mati yang dekat huruf O. Nah, kalau lampu jauh nanti yang dekat huruf O itu nyala, yang atasnya dekat huruf A dia mati, dia gantian. Kalau yang Osram dia nyala dua-duanya atas bawah kalau lampu jauh, tapi kalau lampu dekat ya nyala yang atas doang, yang bawahnya mati. Seperti ini. Oke. Untuk cahayanya sama-sama putih, cuman kalau menurut saya ini kita nggak bisa nyalain dua-duanya ya. Ini kita coba nyalain yang ini dulu. Nah, ini yang Ayoto. Tuh, nyalanya seperti ini, warna putihnya. Ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Nah, sekarang kita tes yang yang Osram ya. Yang Osram mana ujungnya nih. Yang Osram. Nah, ini Osram. Nah, ini lampu tombol jauh dekatnya seperti ini. Bekerja ya. Dan bentuknya agak gede ya. Karena kan emang sistemnya dia berbeda ya. Nah, ini untuk Osram. Oke, jauh dekat nyala ya. Untuk kualitas cahayanya kalau menurut saya lebih bagus yang Osram sih, tapi kalau warna putihnya itu lebih bagus yang Ayoto. Kita matiin di lampu studionya ya biar lebih real. Nah, ini yang Osram ya. Kita ganti ke yang Ayoto. Nah, ini yang Ayoto ya. Ini yang Osram ya. Ini cahayanya kalau dari jauh seperti ini ya. Oke, ini yang Osram. Dan kita ganti ke yang Ayoto. Nah, ini yang Ayoto ya. Menurut saya putihnya bagusan yang Ayoto, tapi bentuk cahayanya dia bagusan yang Osram. Oke, jadi demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih atas pesanannya, ditunggu kedatangan barangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saklarnya? Ya, ini yang Osram Ayoto, sorry. Nyalain lampu studionya.